Sekarang kita sudah di Kejadian pasal yang ke-30 ya. Kemarin kita sudah sampai Kejadian pasal 31 di mana ya kemarin Yakub lari dari Laban, ia membawa istri serta anak-anaknya, bahkan membawa semua kambing domba ternaknya. Ketika Yakub lari dari rumah Laban, ya istrinya Rahel mencuri terafi milik ayahnya yang dianggap itu adalah benda sakral yang mengandung kuasa bisa mendatangkan berkat. Dan sekarang kita akan lanjut sampai di pasal 31 ayat 22. Judul perikopnya di sana, Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Ya 23, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ayat yang ke-20 ya 25. Di sana dikatakan, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemah di pegunungan Gilead. Ayat 26, berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Ayat 27, mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Ayat 29, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, kita lihat di sini ya, bagaimana Tuhan itu dahsyat kepada Yakub sebab dia orang disertai Tuhan. Ketika Laban mertuanya marah dan ingin mengejar Yakub, saudara, mungkin dia sudah berniat untuk ya tunggu saja ya Yakub, kalau aku sampai ketemu kamu bawa lari anak-anakku, bahkan terafim yang dianggap sakral pun dicuri ya oleh Rahel. Pasti Laban sudah berniat jahat terhadap Yakub. Tetapi karena Yakub ini orang yang disertai Tuhan, dia terikat perjanjian berkat dari ayahnya, dari kakeknya Abraham, Ishak dan Yakub, maka Tuhan mendatangi Laban mertuanya lewat mimpi. Dan Tuhan berkata, ya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara, kita melihat di sini ya, orang yang disertai Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Bahkan ya musuhnya pun tidak dapat melakukan apa-apa kepada dia. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Ya, di sana dikatakan Tuhan yang menyertai Yakub. Lalu Laban mengejar dia, ketemulah di pegunungan Gilead, dia sedang memasang kemah. Akhirnya Laban dan saudara-saudaranya juga memasang kemah di situ. Lalu berkatalah Laban kepada Yakub, apa yang sudah engkau perbuat ini? Kenapa kamu enggak pamit baik-baik? Supaya aku mengantarkan engkau pergi dengan sukacita, dengan tari-tarian, dengan nyanyian, dengan rebana. Kenapa kamu harus pergi dengan cara begini? Sehingga kamu tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku dan juga melepaskan anak-anakku. Ya,
kita percaya saudara Tuhanlah yang mengubah hati Laban sehingga dia bisa berkata begitu. Kenapa? Karena Tuhan mendatangi dia. Kita tahu bersama Laban ini jahat. Dan beberapa kali dia terus menipu Yakub. Makanya Yakub lari. Tetapi ketika dia didatangi oleh Tuhan, Tuhan mengubahkan. Ketika kita menjadi orang disertai Tuhan saudara, ya bahkan orang-orang berniat jahat kepada kita pun akan diubahkan oleh Tuhan. Kita tetap berdoa saudara ya, biar Tuhan mengubahkan hati mereka. Laban menjadi orang yang sangat manis luar biasa, berkata, kenapa kamu gak ngomong pergi? Kalau kamu ngomong aku akan melepaskan engkau dengan rebana, tari-tarian, dengan sukacita, dengan kecapi. Ya, kamu bahkan tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucuku. Bahkan Laban berkata, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu itu telah berfirman kepadaku tadi malam, ya, dia bilang, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ayat 30, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku, itu serafim itu ya saudara, yang mencuri Rahel. 31, lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Ya, tetapi pada siapa aku menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Ya, Yakub nggak tahu. Yakub bilang kepada mertuanya, aku pikir kalau nanti aku pamit, ya kamu akan merampas istri-istriku. Ya, lalu Laban berkata, kenapa engkau mencuri dewa-dewaku yang dianggap berhala itu saudara ya? Yakub bilang, kalau engkau menemui dewa-dewamu di antara pegawai-pegawaiku, periksa. Maka orang itu janganlah hidup lagi. Sementara Yakub tidak tahu bahwa yang mencuri itu adalah Rahel istrinya. Ya, lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan juga dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Ayat 35, lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid. Rahel menipu saudara, padahal dia dudukin itu terafim di atas onta. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Ayat 36, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata ya kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Ayat 37, engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Ya, jadi saudara kita melihat di sini ketika Laban mengejar, ya dia membongkar semua barang-barang pegawai-pegawai Yakub. Dia membongkar kemah Rahel, kemah kedua budak itu, bahkan kemah ya Lea tidak menemukan. Ternyata terafim itu sudah dipindahkan oleh ya Rahel ke atas ontanya, lalu diduduki pelananya. Lalu ya dia alasan dia tidak bisa turun karena sedang datang bulan. Ya, Laban mencari dengan teliti tidak ketemu, akhirnya Yakub marah ya dan bertengkar. Kenapa kamu memburu aku seperti aku ini apa pencuri gitu ya. Ayat yang ke-38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba-domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan.
yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa padamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. 40. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun aku di rumahmu, aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah, ayahku Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ya, jadi Yakub berkata, kenapa engkau mengejar aku seperti aku ini pencuri atau apa ya? Karena Yakub nggak tahu memang Rahel yang mencuri. Ya, lalu dia marah saudara ya. Jadi saudara, kita melihat di sini apakah ya benar-benar Yakub marah kepada Laban saudara, karena dia tidak menyangka kalau ternyata yang mencuri itu adalah istrinya Rahel. Ya, lalu kita lihat di sini dia menjadi panas hati. Dia marah kepada Laban mertuanya. Dan akhirnya dia menyuruh semua pegawai-pegawainya keluar. Yakub menjadikan sebagai kebiasaan untuk melakukan lebih daripada yang diharapkan darinya. Ya, dia bertanggung jawab penuh ketika dia menjadi penggembala di rumah Laban. Bahkan kawanan dombanya ketika diserang, ya dia yang nanggung kerugiannya saudara. Dia nggak pernah menuntut dari Laban. Kalau singanya dimakan, kalau dombanya dimakan singa, dia ganti. Dan dia tidak pernah berbagi kerugian dengan Laban, tetapi berbagi keuntungan. Dia seorang pekerja keras, bahkan setelah upahnya berkali-kali dipotong. Ya, dan akhirnya kerajinannya pun membawakan hasil. Kawanan dombanya mulai bertambah-tambah ya. Dia bekerja lebih dari yang diharapkan. Dia kurang tidur, kalau siang kepanasan, malam kedinginan. Bahkan jauh dari tidur dikatakan. Sehingga Tuhan itu memperhitungkan ya apa yang dilakukan Yakub. Tuhan memperhitungkan dia saudara. Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Ya, bahkan menyenangkan Laban sebagai majikannya saat itu. Di mana kambing dombanya bertambah-tambah banyak. Saudara, jangan pernah merasa dirugikan ketika kita bekerja dari apa yang diharapkan. Enggak apa-apa, taburlah terus benih kebaikan itu, karena satu saat itu pasti akan bertumbuh dan mendatangkan kebaikan juga bagi hidup kita. Karena itu Tuhanlah yang memperhitungkan upahnya Yakub. Walaupun Laban tidak memperhitungkan, bahkan ditipu. Ya 10 kali diubah-ubah. Tapi kan di hadapan Tuhan tetap ya upah itu tetap ada, tetap kekal. Sebab Tuhanlah yang menghitung upah kita. Sehingga kita melihat Laban sudah berniat jahat terhadap Yakub, tapi Tuhan mendatangi dia lewat mimpi. Makanya Yakub berkata di ayat 42, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang menyuruh aku pergi dengan tangan hampa ya. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Yaitu Tuhan menjatuhkan putusan mendatangi Laban lewat mimpi. Saudara, jangan pernah takut.
Waktu kita dirugikan, waktu kita disia-sia, waktu kita diperalat oleh orang, tenaga kita diambil, ya bahkan apa yang sudah kita lakukan dengan segenap hati rasanya tidak dihargai. Lalu mungkin kita ditendang begitu saja, biarkan. Kenapa? Sebab Tuhan memperhitungkan kesengsaraan kita dan jerih payah kita itu diperhatikan Allah. Satu saat kita akan pasti menuai, saudara, kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Karena itu biarlah kita mau terus setia dan terus berharap kepada Tuhan, ya. Jangan pernah menyerah, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu mendatangkan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini firman-Mu mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa semua jerih payah kami tidak akan hilang di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin manusia memperdaya kami, memperalat kami, ketika kami melakukan dengan ketulusan, maka Tuhan akan memperhitungkannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami belajar dari kisah hidupnya Yakub pada malam ini bahwa Tuhan menyertai orang yang disertai oleh Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang disertai Tuhan, agar kami juga boleh sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu di hidup kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa, setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak dipulihkan, takut akan Tuhan. Bahkan keluarga besar kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami, jodoh mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa buat keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, biarlah jamahan dan lawatan Tuhan boleh terjadi. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit, Tuhan jamah dan lawat. Bagi para orang tua kami, oma opa kami, para single parent di usia senja mereka, Tuhan memberkati, menyertai. Kami berdoa Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang terbaring hari-hari ini tidak berdaya, lawatan Tuhan terjadi. Bagi kami percaya hidup adalah sebuah kesempatan, tetapi mati adalah sebuah keuntungan di dalam Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takuti, tapi kami berdoa Bapa, berikan kami kesempatan untuk hidup dan berbuat yang benar di mata Tuhan. Karena itu kami berdoa, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba menyerang kami lewat sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami membuka tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.